Halo semua, perkenalkan nama aku Rizka Yuni Aulia. Di sini aku akan menjelaskan 3 materi penting sejarah peminatan. Yang pertama adalah bagaimana sih reaksi dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, perkembangan teknologi. Dan yang ketiga adalah sepak terjang bangsa Indonesia pada saat Perang Dingin. Diikuti terus ya. Di sebuah negara yang terjajah pasti menginginkan kemerdekaan, sama halnya dengan Indonesia. Tetapi, sebuah negara yang merdeka harus memenuhi syarat agar negara tersebut dapat dinyatakan kemerdekaan. Syarat tersebut adalah yang pertama harus memiliki wilayah, yang kedua memiliki pemerintahan yang berkedaulatan, dan yang ketiga adalah memiliki rakyat. 3 syarat wajib ini harus dipenuhi di sebuah negara. Tetapi, kalian tahu tidak bahwa ada 2 syarat penting juga untuk bisa menyebutkan negara tersebut merdeka. Seperti halnya yang pertama, negara tersebut harus bisa dan sanggup untuk bisa menjalin kerjasama dengan negara lain. Yang kedua, harus mendapatkan pengakuan dari negara lain. Sebab dari itu, ketika Indonesia merdeka, maka Indonesia cepat-cepat menjalin kerjasama dengan negara lain. Tujuannya adalah agar kemerdekaan Indonesia bisa diakui oleh negara-negara lain. Oh ya teman-teman, kalian tahu tidak negara mana saja sih yang mendukung dan negara mana saja sih yang tidak mendukung kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di sini ya. Terdapat 5 negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia, seperti Mesir, India, Australia, Palestina, dan Vatikan. Dan 1 negara yang menolak adalah Belanda. Kira-kira kalian tahu nggak sih kenapa Belanda menolak kemerdekaan Indonesia? Jawabannya adalah ketika Jepang kalah dengan sekutu, Belanda yang termasuk sekutu merasa dirinya berhak menjajah kembali Indonesia. Selain itu, Jepang juga menginginkan pemasukan dana yang besar, maka dari itu Jepang memanfaatkan Indonesia dan menolak kemerdekaan Indonesia tersebut. Maka dari itu, peran PBB sangatlah penting untuk persekutuan antara Indonesia dan Belanda. Yang pertama, peran PBB adalah membuat resolusi gencatan senjata. Yang kedua adalah menjadi penengah antara Belanda dan Indonesia. Yang ketiga, membentuk KTN. Dan yang keempat, membentuk UNCI. Indonesia mengutus LN Pilar untuk menjadi wakil di kancah internasional. Maka dari itu, LN Pilar berhasil mengantarkan Indonesia agar dapat diakui dan bergabung dengan PBB pada tanggal 28 September 1950. Materi yang kedua aku akan bahas adalah materi perkembangan iptek. Abad ke-18 merupakan abad penemuan dan perkembangan ilmu seperti ilmu sosial, ilmu alam, ilmu teknologi. Maka dari itu, pada abad ke-18 disebut dengan abad pemikir. Perkembangan teknologi luar angkasa dimotori oleh 2 negara, yaitu Uni Soviet dan Amerika. Hal ini disebabkan oleh Perang Dingin yang mereka lakukan, dan mereka berlomba-lomba untuk dapat menjelajah ke luar angkasa. Maka dari itu, perkembangan teknologi luar angkasa sampai sekarang masih berkembang dengan pesat. Teknologi alat komunikasi, yang artinya berkaitan dengan segala sesuatu alat bantu dari perangkat satu ke perangkat lainnya untuk mengirim alat handphone, perkembangan laptop, dan lain sebagainya. Materi yang aku akan bahas terakhir ini adalah sejarah Perang Dingin dan masa aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Di sini, aku akan memberitahu pengertian dari Perang Dingin tersebut. Perang Dingin adalah suatu ketegangan antara blok barat dan blok timur yang tidak menimbulkan konfrontasi militer secara tidak langsung. Ketegangan ini bermula karena persaingan ideologi antara Amerika Serikat yang mengandung paham liberalis dan komunis, yaitu dianut oleh Uni Soviet yang mereka akan mempengaruhi negara. Bulan merupakan persaingan yang sangat ketat karena mereka beradu gengsi untuk dapat memenangkan persaingan tersebut.
tersebut. Tetapi persaingan tersebut dimenangkan oleh Amerika Serikat. Keterlibatan Indonesia dapat dilihat dari 4 peran berikut ini. Yang pertama, Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, Pengiriman Pasukan Garuda, dan Deklarasi Juanda. Dari materi yang telah dibahas, terdapat nilai sejarah dari 3 materi. Yang pertama adalah dengan diplomasi dapat memudahkan dukungan negara-negara lain agar mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah perkembangan iptek pada era globalisasi ini membawa banyak perubahan-perubahan teknologi dari yang analog menjadi digital. Yang ketiga adalah Indonesia merupakan pihak yang netral agar menjaga perdamaian di dunia. Sejarah yang berpengaruh pada kondisi seperti ini adalah perkembangan teknologi iptek. Karena pada saat seperti ini, masyarakat memanfaatkan teknologi dengan baik dan dapat memanfaatkannya dengan mendengarkan berita melalui televisi maupun telepon dengan secara gampang. Maka dari itu, perkembangan teknologi iptek sangat sekali dibutuhkan pada masa seperti ini dan sangat penting agar masyarakat dapat memahami dan berkembang lebih jauh dan lebih baik lagi. Sekian penjelasan 3 materi hari ini dariku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.